Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Adapun agenda yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah seminar project akademik. Dengan topik bahasan project adalah yang pertama itu ada live worksheet, lalu yang kedua ada flipbook, yang ketiga ada AR atau augmented reality, lalu yang ketiga ada VR atau virtual reality, lalu yang kelima ada editing video. Perkenalkan, saya Fajar Pastio Bayu Nugroho yang bertugas memandu Anda pada malam hari ini, yaitu sebagai moderator tentunya. Adapun pemateri pada seminar pada hari ini, yang pertama yaitu ada Saudari Elifatul Asif Khairunisa. Kepada Mbak Elif, bisa say hello kepada pemirsa. Ya. Lalu yang kedua ada Saudari Eli Putri Soliha. Kepada Mbak Eli, bisa. Halo. Ya, saya hello kepada pemirsa ya. Lalu yang ketiga nanti ada Saudari Eva Nabila Fahyuniar. Kepada Mbak Eva, bisa saya hello kepada pemirsa. Lalu yang keempat ada saya sendiri, yaitu Fajar Pastio Bayu Nugroho. Berikutnya ada Mas Fatul Ulum. Kepada Mas Fatul Ulum, bisa saya hello kepada pemirsa. Mas Fatul Ulum. Siap, Mas. Ya. Sebelum pembukaan, marilah kita panjatkan, ya ini dia Mas Fatul Ulum. Sebelum pembukaan, marilah kita panjatkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya setelah saya paparkan materi yang telah saya sampaikan, selanjutnya ada pemateri kita yang terakhir, yaitu Saudara Fatul Ulum. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Fatul Ulum untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Saya adalah materi terakhir. Mohon nanti teman-teman disimak. Untuk yang pertama kita akan belajar yang namanya membuat live worksheet. Teman-teman, pertama-tama mari sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar bersama cara membuat live worksheet. Nah, teman-teman, untuk sebelum membuat, mari kita sama-sama membuka laman liveworksheet.com. Nah, ini sudah ada di dalam tampilan. Kalau sudah, kalian harus sudah membuat akun ya. Nanti silakan dibuat akun sendiri di liveworksheet.com. Setelah membuat akun, teman-teman bisa langsung menuju ke Create. Nah, My Worksheet silakan diklik. Kemudian teman-teman bisa add worksheet. Setelah itu add media. Kemudian teman-teman bisa memilih media yang akan ditampilkan. Media yang boleh ditampilkan berupa PNG, JPG, JPEG maupun PDF. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan yaitu di PNG. Kemudian insert selected. Setelah itu teman-teman beri judul. Nah, ini akan saya beri judul
perkalian kelas 3 SD. Part 2. Ini bebas ya, mau tulis apa saja. Kemudian student lake yaitu bahasa, kita beri bahasa Indonesia. Subjek kita matematika. Main konten perkalian berarti ya. Dan ini boleh ditulis boleh tidak, level kita kasih level 3 aja ya. Kemudian yes, from X itu umur yang dianjurkan kita tulis 8 sampai umur 10. Nah ini share, privat atau publik, ini terserah teman-teman semua. Kalau sudah langsung di save and edit element. Nah langkah berikutnya yaitu ke edit elemen. Nah di sini sudah ada elemen-elemennya, nanti kita tambahkan add new element, yaitu kita pilih yang ini simple text. Nah kalau sudah kita lari ke sini, ini kita drag, geser, kita edit dulu. Nah biar tidak terlalu besar. Nah kemudian kita tulis 3 kali 2 itu kita copy dulu aja ya, dan kita taruh sini, taruh sini. Nah nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya. Nah ini untuk mengganti ini 3 kali 2 kan nanti 6 ya. Nah kita ubah di sini jadi 6. Kita save. Ini 4 kali 2 8. Sorry 8 ya. 5 kali 2 10. Terakhir 6 kali 2 12. Nah sambil teman-teman mempraktekkan, Live Velocity ini digunakan untuk ketika di kelas kita biar cepat ya, kita berikan linknya, kemudian anak-anak bisa mengerjakan secara live di handphone masing-masing. Dan kalau dia benar nanti akan hijau jawabannya, dan kalau salah dia akan merah. Jadi kita dan anak-anak bisa melihat langsung jawaban yang benar atau salah gitu ya. Jadi mempercepat kita dalam proses memberikan soal atau latihan. Setelah ini kita akan coba save and view. Nah nanti seperti ini. Langsung kita coba finish ya. Nah kita coba share di WhatsApp linknya. Nah ini linknya, kita coba praktek ya. Nah udah jadi, teman-teman bisa melihat di sini my worksheet, Oke, itu untuk latihan hari ini. Terima kasih untuk yang pertama. Kita akan lanjutkan yang kedua. Oke, untuk materi yang kedua yaitu kita akan membuat flipbook yang bentuknya seperti yang ada di layar teman-teman. Seperti ini ya. Nah, jadi
Ini mulanya adalah PDF yang bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Bayangkan ini adalah buku yang setebal 1000 halaman. Nah, ketika kita buat seperti ini mungkin nanti akan lebih menarik. Nanti kita juga bisa menambahkan musik dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke laman flipbooknya. Teman-teman juga bisa membuat mencari laman yang lain di banyak pilihan yang menyediakan di Google. Pertama kita buka login flipping book. Kalau sudah silakan teman-teman buat akun, sign up with Google. Kalau sudah teman-teman bisa langsung upload PDF yang teman-teman mau. Kita di sini akan milih, saya tadi milih ini modul lingkaran. Nah, sudah saya upload. Di sini sudah ada. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum jadi kita juga bisa menambahkan musik. Jadi ketika kita baca nanti sambil musik otomatis berputar. Kalau buka ini juga ada pilihannya. Nah, itu secara simpel membuat flipbook. Gitu ya. Oke, kita sekian untuk yang kedua, kita lanjutkan yang ketiga. Ini di web assembler.com. Nah, berikut adalah tampilan web saya, tampilan dari augmented reality saya. Nah, hal yang perlu disiapkan dalam pembuatan augmented reality yang pertama adalah PowerPoint. File PowerPoint yang diekspor ke dalam bentuk gambar JPEG maupun PNG. Kemudian masing-masing gambar ditaruh sesuai dengan scene yang diinginkan. Ini scene pertama, scene kedua, scene ketiga, scene keempat, seperti PowerPoint, dan scene kelima. Nah, kemudian bisa ditambahkan objek-objek. Nah, ini gambar-gambar yang menarik agar siswa dapat enjoy dalam belajarnya. Misal bangun ruang bisa dikasih bentuk-bentuk agar siswa dapat melihat secara real bentuk dari bangun ruang. Nah, assembler augmented reality ini yang di assembler.com itu bisa diakses juga di handphone siswa. Nah, jadi bisa diwujudkan di dunia nyata pakai handphone. Nanti ada scan-nya, video diarahkan ke tangan, nanti bisa keluar ini benda ini augmented reality-nya. Nah, manfaat dari pembuatan augmented reality adalah agar proses belajar dapat meningkatkan proses belajar serta minat siswa dalam belajar. Nah, jadi dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar karena AR sendiri memiliki aspek-aspek hiburan yang dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar dan bermain serta memproyeksikannya secara nyata. Oke, yang selanjutnya adalah virtual reality atau VR. Untuk VR ini dibuat di thesis.io. Nah, berikut adalah tampilannya. Untuk tampilannya, tampilan dari virtual reality-nya. Nah, di sini ya, seperti halnya AR, hal yang perlu dipersiapkan adalah file PPT atau gambar apapun yang akan yang diekspor menjadi gambar. Selain itu yang perlu disiapkan lagi adalah nih foto 360 untuk menjadi latar background-nya. Banyak di internet nanti bisa dicari. Nah, kemudian letakkan gambar sesuai dengan kebutuhan. Misal ini gambar materi lingkaran. Terus ini attention, file materi pembelajaran, video pembelajaran, dan latihan soal. Nah, untuk latihan soal, ini bisa dijadikan tombol. Nah, ini jadikan tombol, nanti bisa di-link-kan. Nah, di-link-kan untuk ini file pembelajaran, nanti diklik keluar file pembelajaran. Kemudian
video pembelajaran. Nah, ketika ini diklik nanti akan ke YouTube untuk lihat video pembelajarannya. Kemudian latihan soal, nanti kalau diklik nanti kita langsung masuk ke Google Doc. Nanti akan mengerjakan soal atau bisa dilingkan ke tadi live worksheet untuk mengerjakan soal. Nah, atau hal yang lainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, setelah selesai semua, bisa langsung dibagikan kepada peserta didik untuk menjadi bahan belajar mandiri. Nah, manfaat dari pembuatan proyek ini adalah memperkaya pengalaman belajar siswa dalam Nah, karena dalam belajar konvensional, siswa hanya belajar melalui buku dan gambar-gambar yang statis. Nah, dengan adanya VR, pembelajaran siswa akan lebih menyenangkan dan akan meningkatkan minat belajar siswa. Oke, kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu membuat, ya, tagihannya adalah ada membuat animasi, yaitu kita menggunakan CapCut ya. Menggunakan CapCut bisa dengan HP maupun dengan laptop. Kali ini saya akan menggunakan dengan laptop ya. Jadi yang pertama, kita perlu memilih medianya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa tools ya. Mohon diperhatikan. Di sini ada media ini digunakan untuk teman-teman bisa mengimport dari video, foto maupun apa-apa yang mau diinput dalam video tersebut. Kemudian ada audio. Teman-teman jika ingin menambahkan sound, tambahan suara yang lain, untuk efek-efek yang lain bisa di sini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan teks yang tersedia. Di sini bisa download, juga ada yang tulisan Pro. Nah, Pro ini bisa digunakan ketika kita sudah berlangganan. Ada stiker, efek, transition, dan filter. Nah, di sini kita sudah memasang beberapa video, potongan video yang sudah di input. Nah, di sini kita, ini contoh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu potongan dari video teman saya. Nah, jika sudah dipotong, sudah ditata seperti ini, silakan teman-teman yang nggak kepakai bisa dihapus. Teman-teman bisa langsung ekspor ya. Ini ada tulisan ekspor, teman-teman bisa langsung membuat video yang bisa diupload di YouTube, Facebook maupun yang lainnya. Itu untuk jadi ketika teman-teman cukup itu saja. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Sekian, terima kasih atas waktunya Mas Fajar. Cukup untuk materi saya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya, terima kasih Mas Fatul Ulum telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Nah, inilah akhir dari seminar kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan pemirsa semua yang telah bersedia memperhatikan dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulangi lagi.